Bismillahirrahmanirrahim. Semenjak mengumumkan kerasulan atas dirinya, Nabi Muhammad SAW pun mulai mengalami berbagai macam gangguan dan ancaman dari kaum musyrikin Quraisy. Mereka tidak suka dengan dakwah tauhid yang dibawa beliau dan merasa sangat terganggu karenanya. Mereka tidak menginginkan agama paganis yang merupakan warisan nenek moyang mereka tergerus dengan ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, ancaman serta gangguan tersebut tidak membuat Nabi Muhammad SAW gentar, juga tidak membuat beliau menyurutkan langkahnya. Beliau tetap mendakwahkan agama tauhid, meski itu beliau harus menanggung segala konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya yang harus ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Pemboikotan tersebut tidak hanya berlaku bagi diri Nabi Muhammad SAW, tetapi juga untuk seluruh kaumnya, yakni Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, yang selalu gigih melindungi serta membela beliau. Untuk selamanya mereka tidak akan menerima perdamaian yang diajukan Bani Hashim. Mereka juga tidak akan berbelas kasihan sedikit pun terhadap mereka, kecuali bila Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Demikian isi lembaran pemboikotan tersebut, yang dibuat karena kaum Quraisy telah kehabisan cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy tersebut terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaumnya adalah dengan cara melakukan pelarangan seperti berikut: melarang bergaul dengan mereka, begitu juga sebaliknya, melarang transaksi jual beli dengan mereka, melarang berbicara dengan mereka, melarang berkunjung ke rumah mereka. Lembaran pemboikotan ini ditandatangani oleh setiap pemuka Quraisy dan berlaku bagi semua penduduk Mekah. Maklumat yang dibuat pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian ini kemudian digantung pada dinding Ka'bah agar semua orang mengetahui adanya lembaran berisi pemboikotan ini dan mematuhinya. Walau demikian, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak mau tunduk pada pemboikotan tersebut. Mereka menolak untuk menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Mereka semua sepakat untuk melindungi beliau, baik itu mereka yang telah masuk Islam maupun yang masih kafir, kecuali seorang saja, yaitu Abu Lahab. Pemboikotan ini telah mengakibatkan Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaumnya hidup penuh kesulitan dan kesengsaraan. Mereka terisolasi dari dunia luar karena tak satu pun yang berani melanggar ketetapan pemboikotan tersebut. Hal ini disebabkan para pemuka Quraisy tidak segan-segan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang berani melanggarnya. Akibat pemboikotan ini, Nabi Muhammad SAW dan kaumnya harus rela mengonsumsi dedaunan dan kulit karena sudah tak ada lagi persediaan makanan, sehingga menyebabkan beberapa di antara mereka mengalami keracunan. Selain itu, lengkingan suara tangis anak dan bayi yang kelaparan juga kerap memenuhi daerah pemboikotan tersebut. Walaupun demikian, beratnya pemboikotan ini tidak membuat Nabi Muhammad SAW mundur sedikit pun. Beliau selalu tawakal dan senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka. Akhirnya setelah 3 tahun berlalu, yakni hingga bulan Muharram tahun ke-10 kenabian, pemboikotan ini menuai ujungnya. Lembaran tersebut kemudian hancur dimakan rayap
kecuali menyisakan kata Allah yang masih utuh terlihat. Dengan demikian, pemboikotan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaumnya pun dapat menjalani kehidupan mereka seperti sedia kala. Hendaklah engkau tahu bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu, dan segala sesuatu yang ditakdirkan luput darimu tidak akan dapat menimpamu. Hadis riwayat Ahmad. Dari The Real Motivator Nabi Muhammad SAW, Hairah Syamsuddin.